Benar saja, ketika hampir tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Hudhud melihat Nabi Sulaiman sedang sibuk mengabsen para burung. Namun, di tengah limpahan kemakmuran dan kesenangan itu, mereka tak mengenal Allah yang telah menciptakan dan memberi segala kenikmatan kepada mereka. Ratu dan seluruh penduduk negeri menyembah matahari. Itulah yang membuatku tak sabar untuk menyampaikan berita ini kepada engkau, wahai paduka raja. Hudhud menyudahi. Selamat datang di channel Syahrul 86 FM. Kembali kita akan menyapa para pendengar semuanya dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng yang menginspirasi. Malam hari ini kita sudah sampai pada kisah mana ya? Kisah burung Hudhud dan si pelatuk jenius. Hudhud si pelatuk jenius. Jadi Hudhud itu pelatuk jenius. Besok lebih menarik lagi karena kita akan mendengarkan kisah ular Nabi Musa alaihissalam. Siap mendengarkan? Ya. Ini adalah Jiddi Azabizillah Rasa Takia Takia. Waduh, aku sudah pergi terlalu lama. Harus segera kembali. Hudhud segera melesat terbang membelah angkasa luas. Benar saja, ketika hampir tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Hudhud melihat Nabi Sulaiman sedang sibuk mengabsen para burung. Nabi Sulaiman begitu marah ketika menyadari ketidakhadiran Hudhud. Perasaan Hudhud langsung ketar-ketir. Ia khawatir Nabi Sulaiman marah besar dan menimpakan hukuman pada dirinya. Sudah menjadi peraturan di kalangan burung, jika ada yang melakukan pelanggaran atau berbuat kesalahan akan mendapat hukuman. Hukuman itu berupa pencabutan bulu-bulu mereka. Hukuman terberat adalah disembelih. Semula Hudhud panas dingin memikirkan hukuman itu. Akan tetapi, begitu mengingat penemuan yang hendak dilaporkannya, timbullah keberanian di dalam dadanya. Ia tak takut bulu-bulu yang dicabuti. Yang penting ia bisa menyampaikan sesuatu yang sangat berharga kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengah meninjau pembuatan taman air yang dibuat di bawah lantai kaca. Hudhud yang jeniuslah yang memberi saran pada Nabi Sulaiman untuk membuat taman air yang indah itu. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin untuk menggali tanah hingga memancarkan air yang jernih. Air itu lalu ditampung menjadi kolam. Nabi Sulaiman berkeliling memeriksa semua bala tentaranya hingga tiba di barisan burung. Ternyata ada satu burung yang tidak hadir. Dialah Hudhud, burung pelatuk kepercayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tentu saja kecewa. Hudhud yang sudah hampir tiba di tengah barisan para burung sangat hafal dengan perubahan muka Nabi Sulaiman. Hudhud segera menukik dan mendarat tepat di hadapan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum paduka. Hudhud buru-buru mengucap salam dengan nafas terengah-engah. Nabi Sulaiman menjawab salam dan langsung memberi teguran. Kenapa engkau pergi begitu lama? Ampun paduka, aku menemukan sesuatu yang luar biasa dan baru kali ini aku melihatnya. Jawab Hudhud sangat hati-hati. Ia yakin bahwa Nabi Sulaiman akan tertarik mendengarkannya dan tak akan menimpakan hukuman. Baiklah,
kamu boleh menceritakan apa yang kamu lihat. Tapi jika sesuatu yang kau lihat itu tidak berarti apa-apa, maka kamu akan tetap menerima hukuman. Nabi Sulaiman mengajukan syarat. Baik, Paduka. Hudhud mengiyakan sambil duduk. Lalu ia pun menceritakan apa yang dilihatnya. Aku melihat sebuah negeri yang dipimpin seorang ratu bernama Bilqis binti Syarahil. Negeri itu dikenal dengan nama negeri Saba. Rakyatnya subur makmur. Ratunya memiliki harta benda melimpah serta tahta kerajaan yang megah. Tahta tersebut berhiaskan emas permata, intan berlian, dan berbagai macam mutiara. Ujar Hudhud semangat. Burung-burung yang berbaris langsung berkicau riuh. Mereka merasa takjub dengan pengalaman Hudhud. Nabi Sulaiman mengangkat tangan agar burung-burung itu diam dan memerintahkan Hudhud untuk melanjutkan ceritanya. Namun, di tengah limpahan kemakmuran dan kesenangan itu, mereka tak mengenal Allah yang telah menciptakan dan memberi segala kenikmatan kepada mereka. Ratu dan seluruh penduduk negeri menyembah matahari. Itulah yang membuatku tak sabar untuk menyampaikan berita ini kepada engkau, wahai Paduka Raja. Hudhud menyudahi ceritanya. Hudhud kembali tertunduk. Ia pasrah pada keputusan yang akan ditimpakan Nabi Sulaiman. Apakah ia akan tetap diberi hukuman atau dibebaskan karena temuan itu? Burung-burung yang berbaris di belakang Hudhud juga turut merasa cemas dengan keputusan yang akan diambil Nabi Sulaiman. Mereka tak tega jika Hudhud mendapat hukuman. Menurut mereka, cerita yang dibawa Hudhud sangat menakjubkan. Sekarang, buktikanlah bahwa ceritamu itu benar. Segeralah kembali ke negeri Saba dan sampaikan suratku kepada Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengambil sari kertas dan pena bulu. Hudhud menghela napas lega. Nabi Sulaiman tidak menghukumnya. Hudhud bersiap membawa surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis yang isinya cukup singkat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jauhilah sikap menyombongkan diri. Aku mengundangmu untuk datang ke istanaku sebagai orang yang mau berserah diri kepada Allah. Hudhud segera melesat menembus awan, menuju negeri Saba dan menjatuhkan surat itu di hadapan Ratu Bilqis. Kemudian Hudhud mengintai dari kejauhan. Ratu Bilqis terperanjat dengan apa yang dilihatnya. Benda apa ini? Suara cewek kok begitu? Mana suara cewek? Benda apa itu? Kayak suara burung. Begitulah. Benda apa ini? Ratu Bilqis memungut dan membukanya. Ratu Bilqis bergumam perlahan sambil membuka dan membaca surat itu. Alangkah kagetnya ia mendapatkan undangan dari Nabi Sulaiman. Siapa tak kenal Sulaiman, seorang raja yang membawahi ratusan ribu raja, dan setiap raja membawahi 100.000 pasukan perang. Ratu Bilqis segera mengumpulkan semua pengurus dan pembesar kerajaan. Ia ingin meminta pertimbangan mengenai urusan yang sedang dihadapinya. Akan tetapi, para pembesar itu malah menyerahkan segala keputusannya kepada sang ratu. Mereka siap jika ratu menghendaki mereka untuk menyiapkan pasukan perang, pasukan bersenjata. Tiba-tiba ratu khawatir jika mereka menghadapinya dengan pasukan bersenjata, maka rakyat akan menjadi korban. Ratu Bilqis takut jika negeri dan rakyatnya akan hancur akibat kesombongan pemimpinnya. Maka Ratu Bilqis lebih memilih untuk mengirimkan berbagai hadiah kepada Nabi Sulaiman. Para pembesar pun sepakat. Dikirimlah utusan yang mengantar hadiah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Hudhud terus mengikuti kejadian demi kejadian. Ia juga melihat Nabi Sulaiman menggeleng saat melihat beragam hadiah dari Ratu Bilqis. Semua hadiah ini tak berarti dibandingkan segala pemberian Allah kepada kerajaanku. Pemberian Allah lebih banyak dari semua ini. Kembalilah kepada ratumu dan bawalah semua hadiah ini. Kami akan datang ke negeri kalian dengan membawa bala tentara.
Ujar Nabi Sulaiman lantang. Para utusan itu segera kembali ke negeri Saba dan menyampaikan semua pesan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis yang bijaksana lagi-lagi tak ingin rakyatnya menjadi korban, maka ia bersedia untuk mendatangi kerajaan. Sementara itu kerajaan Nabi Sulaiman sedang bersiap menyambut kedatangan Ratu Bilqis. Salah satu pasukan jin yang disebut Ifrit mempunyai usul untuk menaklukkan Ratu Bilqis. Ia berjanji akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman. Benar saja, saat tiba waktunya, usaha Ifrit itu berhasil membuat Ratu Bilqis terkejut-kejut. Hah, rasanya aku kenal dengan singgasana itu. Ratu Bilqis terpana. Ya, ini memang singgasanamu, jawab Nabi Sulaiman tenang. Bagaimana mungkin? Aku masih melihatnya sebelum berangkat ke sini. Balas Ratu Bilqis mengelak, mencoba memungkiri bahwa singgasana itu benar-benar miliknya. Kejadian ini benar-benar membuat Ratu Bilqis merasa kalah. Kekuasaannya sungguh tak sebanding dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun mengajak Ratu Bilqis untuk berkeliling melihat istana yang luas, megah dan indah, hingga mereka tiba di taman air. Saat kakinya menginjak lantai kaca berhiaskan taman air di bawahnya, Ratu Bilqis menyingkap gaun yang indah karena takut terkena air. Nabi Sulaiman tersenyum sambil memberitahu, tak perlu kau mengangkat gaunmu karena lantai kaca itu tak terkena air sama sekali. Alangkah malunya Ratu Bilqis. Lagi-lagi ia merasa bahwa kerajaannya tak seberapa dibandingkan kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis langsung berserah diri. Sejak itu, Ratu Bilqis dan penduduk negeri Saba mengaku beriman kepada Allah. Peristiwa ini terjadi berkat kejeniusan Hudhud, si burung pelatuk. Hudhudlah yang menyarankan Nabi Sulaiman untuk membuat taman air. Ia jugalah yang menemukan negeri Saba dan ratunya yang menyembah matahari. Selesai, selamat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.